Di samping saya yaitu pengamat politik, kalau saya biasanya panggilnya Bang Ipang. Beliau ini nama lengkapnya Bang Pangi Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, selain Bang Ipang juga kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Partai Gerindra mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi. Angin segarkah? Nah, ini akan langsung saja ditanggapi nanti oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra yaitu Pak Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibur Rahman. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ipang. Selamat malam Habib. Baik, nanti saya juga akan perkenalkan narasumber satu lagi, kita masih punya dari Ketua Jokowi Mania, tapi saya akan minta pendapat Bang Ipang. Bang Ipang, kalimat seperti itu, dengan isi seperti itu, kata-kata seperti itu, bisa tidak dikategorikan sebagai endorsement, dukungan kepada Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto? Iya, begini Mbak Putri. Pertama, data Voxpol bulan November kemarin itu menunjukkan hal yang cukup bagus ya. Seberapa besar pengaruh endorse Pak Jokowi terhadap pilihan preferensi politik masyarakat untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Itu ada di angka 25% itu berpengaruh endorse Pak Jokowi terhadap pilihan politiknya. Walaupun dalam konteks pilihan politik itu kan ada juga masyarakat yang strong voters. Artinya tidak bisa dipengaruhi oleh keluarganya, tidak bisa dipengaruhi oleh RT, RW, kepala desa, termasuk oleh presiden. Karena mereka otonom, mereka punya preferensi politik yang cukup memadai untuk menjatuhkan pilihan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, feedback luar. Nah, ada di 65% mereka yang tidak bisa dipengaruhi. Yang 25% itu Mbak Putri itu kan cukup besar bahwa endorse Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Nah, kalau kita bedah cross step datanya itu misalnya dari mana sumber dengan 25% itu pengaruh terhadap pilihan pemilih Mas Ganjar, endorse Pak Jokowi ada di angka 22%. Yang paling besar memang Pak Anies Baswedan ada di angka 32% bahwa endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pemilihnya Pak Anies. Dan Pak Prabowo ada di angka 18%. Endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pemilihnya Pak Prabowo. Nah, itu artinya mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya. Nah, seberapa besar pengaruh itu terhadap pilihan itu nanti akan cukup membantu mereka untuk memberikan frekuensi yang cukup memadai. Yang kedua begini Mbak Putri, kalau misalnya hari ini kalau kita lihat momentum Pak Jokowi dimanapun berada, selalu melihat situasi politik yang saya nggak ngerti apakah ini bagian dari cara strategi beliau yang Mbak Putri bilang untuk mengkondusifkan politik agar suasana sejuk atau angin segar. Saya tidak menggunakan PHP ya, tetapi ini adalah bentuk luar biasa Pak Jokowi. Beliau ingin memberikan lapangan yang datar, artinya tidak partisan. Ini sangat baik untuk cuaca politik kita. Nah, menurut saya nggak ada masalah Pak Jokowi kemarin endorse Mas Ganjar, endorse-nya Pak Anies, endorse-nya sekarang adalah Pak Prabowo di endorse juga gitu. Termasuk nanti mungkin Mbak Puan juga di endorse oleh Pak Jokowi. Nah, itu menunjukkan bahwa Presiden ikut memastikan bahwa politik ini harus kondusif, tidak terlalu kelihatan Pak Presidennya gerasak gerusuk. Atau membuat lapangan politik kita tidak lagi datar. Karena pertarungan ini kalau kelihatan Pak Jokowi berpihak di salah satu posisi duduknya di salah satu kanan atau kiri atau depan itu kan ada risiko. Risikonya kan juga tidak main-main. Misalnya kalau endorse-nya Pak Jokowi nanti benar tepat, itu bagus untuk beliaunya. Tapi kalau nanti misalnya endorse-nya Pak Jokowi misalnya di bandwagon effect kalah misalnya, tentu akan mempengaruhi terhadap bagaimana tentang beliau kan ingin juga security keamanan dirinya setelah tidak berkuasa, termasuk bagaimana anak-anak beliau gitu ya. Ada Gibran, ada Kaesang, ada Bobi misalnya. Nah, itu membuat menurut saya memang Presiden mestinya memang mengendorse saja semuanya. Salah satu semua calon presiden di-endorse. Tapi ini adalah yang ketiga begini Mbak Putri, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gerindra yang ke-15. Gerindra punya potensi sama dengan Golkar seperti termasuk PDIP, partai yang punya potensi untuk menang pada pemilu 2024 maksud saya, sepanjang mereka memahami betul bahwa ini ada momentum penting, ada kalender pemilu serentak. Kalender pemilu serentak ini adalah saya hakul yakin Pak Prabowo pasti akan maju jadi calon presiden. Kalau Pak Prabowo nggak maju besok jadi calon presiden, untuk apa ada kalender pemilu serentak? Karena pada hari yang sama di bilik suara yang sama orang akan milih nama Pak Prabowo, kemudian
ketika orang senang dengan Pak Prabowo, dia akan pilih Gerindranya. Ada linkage politik. Gerindra adalah Prabowo, Prabowo adalah Gerindra. Baik, Bang Ipang. Nah, kalau mereka tidak, Gerindra besok tidak mengusung misalnya, tentu akan ada konsekuensi berat bagi Gerindra untuk susah menang. Gitu. Jadi ini kutal efek sebetulnya yang dimanfaatkan betul oleh Gerindra. Tinggal Gerindra akan mencari siapa cawapresnya Pak Prabowo. Ini embrio ini yang penting. Baik. Nanti kita akan tersembunyi Bang Ipang. Begitulah cara Pak Prabowo kemudian mengapresiasi dan juga memuji, kemudian juga tunduk kepada sang pemimpinnya itu Presiden Joko Widodo. Ya, pertama memang Pak Prabowo dari dulu kan stempel beliau orang yang tulus ya. Apapun panggung depan, panggung belakangnya sama. Tapi relatively saya termasuk yang secara politik itu tidak ada yang ilmiah, yang alamiah. Tentu ada desain. Ada sesuatu yang strategi, ada kejutan-kejutan yang dibuat oleh politisi. Tetapi panggung depan, panggung belakang, kadang-kadang politisi juga kita nggak bisa membaca secara diksi perasaan mereka. Apakah isi dalam luarnya sama. Tetapi yang distempel ke Pak Prabowo adalah orang yang paling tulus kan. Termasuk pujian tidak hanya suara gigi, mungkin itu adalah suara hati gitu kan, ada juga muji pakai suara gigi kan. Nah, itu mungkin yang disampaikan Habib tadi. Tapi yang kedua begini Mbak Putri, koalisi yang hari ini embrio ya, yang sedang mencari bentuk ini, pasti semua partai politik, kader-kader partai ingin menjadikan kadernya sebagai calon presiden, wakil presiden. Karena pemilu legislatif sama pemilu presidennya serentak. Hasil riset pemilu kemarin itu, kutal efek di pemilu 2019 itu cukup besar, walaupun nggak signifikan terlalu besar banget gitu. Misalnya suara yang dikumpulkan oleh Pak Jokowi pribadi, dikumpulkan dengan suara partai pengusung, itu relatively hampir sama-sama kuat gitu. Baik suara yang dikumpulkan Pak Jokowi pribadi dengan partai pengusung, walaupun memang suara pribadi Pak Jokowi lebih besar daripada partai pengusung. Tapi kotal efek itu ada nggak? Ada sebetulnya efek ekor jas. Termasuk pada koalisi pendukung Pak Prabowo juga begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana embrio koalisi sedang mencari bentuk seperti ini. Apakah ada kejutan-kejutan, the power of kepepet, efek kejut, changing bahwa di ujung nanti ada kejutan. Ada dua kemungkinan, kejutan capres atau cawapres. Yang kedua adalah kejutan strategi. Baik, dari partai mana ada capres siapa kalau Anda melihatnya mungkin? Iya, kalau misalnya apakah mungkin nanti, bukan tidak mungkin juga Mas Ganjar misalnya tidak diusung. Itu kan ada kejutan. Atau misalnya nanti Pak Anies di ujung nanti misalnya maksud saya adalah Nasdem, PKS dan Demokrat satu saja keluar dari bangunan koalisi karena daya lem perekat koalisinya nggak kuat, hanya transaksional pragmatis. Kalau berkoalisi harus dengan kader saya. Itu kan di injury time last minute itu politik yang itu kan susah mencari golden ticket memenuhi 20% kalau udah di ujung kan. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi tapi bisa saja bangunan koalisi itu berbasis elektabilitas. Nah, kalau elektabilitas tentu ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada Pak Ganjar gitu sebagai elektabilitas yang cukup moncer, walaupun masih sangat masih di rentang range margin of error, sangat kompetitif, sangat ditentukan oleh seberapa piawai mereka menggandeng cawapres yang potensial juga. Karena kalau salah menggandeng cawapres, nah terakhir adalah koalisi berbasis yang menurut saya adalah platform ideologinya, programatiknya. Nah, koalisi berbasis platform ideologi atau programatik itu adalah nggak mungkin misalnya PKS dengan Demokrat akan berkoalisi lagi dengan PDIP karena blok rentang ideologis sudah sangat jauh. Tapi kemungkinan dengan misalnya Nasdem, PKS, Demokrat koalisi perubahan berkoalisi dengan Gerindra, PKB di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu mungkin saja. Kan dua koalisi ini udah mulai terbentuk. Deklarasi 20% tercapai. Baik di koalisi perubahan maupun di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Satu lagi adalah koalisi Indonesia Bersatu, KIB, tapi tidak punya calon presiden dan wakil presiden sampai sekarang. Dan satu lagi adalah koalisinya Golden Ticket PDIP yang sampai sejauh ini belum ada capres dan cawapresnya. Nah, ini menurut saya akan ada kejutan-kejutan. Dan dalam politik Amerika Serikat itu juga di sistem politik mereka justru memang ada juga kejutan-kejutan di akhir-akhir itu. Baik. Soal kejutan, soal pengubahan kemudian koalisi dan juga peta pencalonan, termasuk juga soal harus menggandeng wapres yang tepat. Ini mungkin nanti bisa dikomentari oleh Pak Habibur Rahman. Tapi itu nanti saya kan juga dengarkan dulu atau minta pendapat dulu dari Bang Noel bagaimana melihatnya. Kalau Bang Ipang mengatakan kalau Pak Prabowo ya selama ini memang relatif panggung depan, panggung belakang ya sama. Kemudian juga bukan suara gigi, suara hati. Anda juga melihat hal yang sama dalam apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada hari ini, Bang Noel? Tadi Bang Noel memaknainya sebagai arahan, cukup etis gak kemudian presiden yang saat ini masih menjabat memberikan hal seperti itu? Dan kalau kita lihat dalam sejarah pemilu yang
yang ada di negara kita. Apakah memang sebelumnya sering seperti itu, Bang Ipang? Kalau kita lihat Pak SBY memang hampir dibuat lapangan datar ya, tidak ada endorse setahu saya ya. Tapi menurut saya kalau itu disampaikan secara proporsional, menurut saya tidak ada masalah juga. Tetapi ketika Joe Biden kemudian di-endorse oleh Obama kan ketika Obama tidak lagi presiden. Karena sehingga membuat lapangan datar pemilu. Jadi tidak ada yang partisan. Jadi Pak Jokowi juga harus naik kelas menjadi negarawan, tokoh bangsa yang tidak hanya cenderung justru membuat suasana yang lebih kondusif dan lebih lebih angin segarnya tidak terasa gerusuk gitu, tidak polemik gitu. Tapi itu sepanjang itu proporsinya seimbang tidak masalah juga. Tetapi kalau udah terlalu memastikan kemana itu yang akan menjadi konsekuensi gitu. Yang kedua gini Mbak Putri. Ada satu hal yang lupa dalam konteks pemilu kita, Pilpres dan Pileg ini, pemilu serentak kita ini, yaitu soal tantangan partai politik. Memang kalau tadi pujian Pak Jokowi kepada Pak Prabowo soal bagaimana ada kemungkinan Gerindra leading sebagai partai pemenang pemilu, kemudian Gerindra Pak Prabowo-nya potensial untuk menang, dan kemudian dibalas ada persamaan kepentingan. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi strong leadership, bisa mengambil keputusan dalam kondisi sulit. Itu kan luar biasa persamaan kepentingannya, titik temunya ada. Nah itu sebenarnya bagus untuk membuat kondisi politik kita tidak gaduh, tapi lebih ada kesejukan, angin segarnya ada. Nah ini menarik bagi saya. Tetapi terlepas dari itu ada tantangan partai politik kita adalah gagapnya menghadapi perubahan yang begitu cepat. Ada disrupsi tekno-digital yang begitu cepat. Selain memang ada pandemi, ada resesi, ada persoalan yang mestinya diselesaikan. Nah sekarang partai politik kan hanya persoalan programatik, platform ideologi, belum ada proposal kebangsaannya, belum ada grand strategi, belum ada blueprint ya, apa yang akan dilakukan oleh partai politik. Ini yang kemudian menurut saya ada sesuatu, misalnya sekarang kebisingan, dengungan dari media sosial, Instagram itu Telegram misalnya ya. Kemudian bagaimana sekarang gempuran influencer, kemudian buzzer. Nah tiba-tiba orang-orang yang punya pengaruh di situ hari ini, itu tiba-tiba lompat ya menjadi kader partai, ditarik menjadi vote getter partai, kemudian menjadi transaksional pragmatis. Oh ini orang berpengaruh, ini ada suaranya. Sehingga partai kadang-kadang melupakan yang disebut dengan bagaimana membangun kader dari bawah, grassroots. Bagaimana menjaga meritokrasi sistem. Bagaimana orang-orang yang berjuang berdarah dari bawah itu menjadi caleg potensial, ditempatkan pada nomor urut yang paling ideal. Nah tiba-tiba dengan kondisi yang di dunia digital hari ini, partai politik tidak siap, yang menurut saya ini juga harus dipersiapkan oleh partai politik supaya jangan sampai kita ini tiba-tiba partai berpikir bagaimana mencari lumbung elektoral, disebut dengan istilahnya itu vote getter ya, mesin pengumpul suara. Itu sangat berbahaya. Dengan instan dan pragmatis begitu ya. Nah itu mungkin catatan dari Bang Ipang kepada